Setiap hari, rata-rata kita menghabiskan lebih dari 4 jam di media sosial. Dan dalam waktu itu, ada jutaan konten yang kita konsumsi seperti berita, opini, video, meme, lalu kita teruskan ke orang lain. Tapi pernah gak kamu berhenti sejenak dan bertanya, ini beneran gak sih? Halo semua, perkenalkan nama saya Citra Aulia Ramadhani. Di video kali ini kita akan membahas hal yang penting banget untuk mahasiswa dan warga negara, yaitu kesadaran bernegara di era digital. Karena sadar bernegara bukan cuma soal hafal Pancasila, tetapi juga soal gimana kita berperilaku di dunia maya. Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia. Lebih dari 167 juta orang aktif di media sosial pada tahun 2024. Dan ironisnya, Indonesia juga termasuk dalam daftar negara dengan penyebaran hoaks tertinggi di Asia Tenggara. Menurut Kementerian Kominfo, ribuan konten hoaks ditemukan setiap tahunnya, mulai dari hoaks kesehatan, politik, hingga sara yang bisa memecah belah masyarakat. Dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak dari penyebaran hoaks itu adalah kalangan terpelajar, termasuk mahasiswa. Bukan karena jahat, tapi karena tidak sadar, share dulu, pikir belakangan, dan inilah yang ingin kita ubah. Lalu, apa hubungannya hoaks dengan kesadaran bernegara? Kesadaran bernegara adalah pemahaman dan sikap kita sebagai warga terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa, termasuk di ruang digital. Di era sekarang ini, ruang digital adalah ruang publik. Apa yang kita posting, share, komentari punya dampak nyata terhadap masyarakat. Dampak hoaks terhadap kehidupan berbangsa. Mungkin kamu pikir kayak, cuma share doang, apa dampaknya? Ternyata dampaknya sangat nyata. Mari kita lihat beberapa contohnya. Dampak sosial, hoaks sara bisa memicu konflik antar kelompok masyarakat. Kita sudah menyaksikan beberapa kejadian kerusuhan yang dipicu oleh informasi palsu yang tersebar di WhatsApp dan media sosial. Yang kedua yaitu dampak politik. Hoaks politik bisa memanipulasi opini publik dan merusak proses demokrasi. Pemilih yang terpapar informasi palsu bisa mengambil keputusan yang salah dalam menentukan pemimpin bangsa. Yang ketiga yaitu dampak hukum. Di Indonesia, menyebarkan hoaks bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 1 dengan ancaman penjara hingga 6 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah. Jadi, satu kali share yang tidak bertanggung jawab bisa berujung pada masalah hukum yang serius. Lalu bagaimana cara jadi mahasiswa yang aware? Oke, sekarang yang paling penting apa yang bisa kita lakukan? Sebagai mahasiswa, kita punya kemampuan berpikir kritis yang lebih dari cukup untuk tidak mudah terprovokasi. Yang pertama, langkah pertama yaitu stop. Jangan langsung share, tarik napas dulu. Konten yang memancing emosi biasanya dirancang untuk bikin kamu bereaksi cepat tanpa berpikir. Yang langkah kedua yaitu cek sumbernya. Dari mana itu bisa berasal? Apakah sumbernya kredibel? Cari tahu siapa yang membuat konten ini dan apa tujuannya. Yang ketiga yaitu verifikasi. Gunakan platform cek fakta seperti cekfakta.com, Google.hoax.id, atau Google Fact Check. Cari berita yang sama di media terpercaya. Yang keempat yaitu pikir dampaknya. Kalau kamu share ini, apa dampaknya? Apa bisa menyakiti orang lain, memicu konflik, atau menyesatkan publik? Yang kelima yaitu berani luruskan. Kalau kamu tahu ada hoaks di grupmu,
berani tegur dengan sopan, dan berikan informasi yang benar. Ini bentuk kepedulian, bukan soal. Ingat, mahasiswa yang cerdas bukan yang paling banyak share, tapi yang paling bijak dalam memilih informasi. Teman-teman, kita hidup di era di mana informasi mengalir lebih cepat dari yang kita dengar. Sebagai mahasiswa, kaum intelektual yang diharapkan menjadi pemimpin bangsa, kita punya tanggung jawab lebih besar dari siapapun untuk menjaga kualitas informasi yang beredar. Kesadaran bernegara di era digital bukan soal seberapa aktif kamu di media sosial, tetapi soal seberapa bertanggung jawab kamu dalam setiap konten yang kamu konsumsi dan sebarkan. Jadi, mulai hari ini, sebelum kamu menekan tombol share, tanya dulu pada diri sendiri, sudah aku cek belum? Sudah aku pikirkan dampaknya belum? Karena menjadi warga negara yang baik di era digital dimulai dari satu keputusan sederhana, aware before you share. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat buat kita semua. Sampai jumpa.